warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 20 Bapak Imam Murdadi SPD Dio MPD, yang saya hormati Ketua Koordinator Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah Ibu Susnya di SPD, yang saya hormati narasumber Bapak Hanung Prastio Utomo S.Ibus, dan tak lupa kepada anak-anakku peserta pelatihan ekstrakurikuler jurnalistik yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan literasi melalui ekstrakurikuler jurnalistik SMP Negeri 20 di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 20. Acara yang keempat adalah acara inti, yaitu pelatihan literasi melalui ekstrakurikuler jurnalistik yang akan dibawakan oleh narasumber, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri.
sambutan dari Kepala SMP Negeri 20 kepada yang terhormat Bapak Kadam Murtati SPD Bio MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru karyawan yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang diberikan kepada kita, sehingga harus kita syukuri ya. Kalian sekarang ini kenapa di sini itu karena ada sesuatu yang lebih dari kalian. Nah, kalian adalah orang-orang yang terpilih dari yang ada. Tidak semua berkesempatan hadir di sini. Ya, artinya kalian punya nilai plus, punya nilai lebih. Kenapa kok kalian yang dipilih? Nah, kemampuan yang kalian miliki, nilai plus, nilai positif, tambah nilai yang dilihat Bapak Ibu Guru terhadap kalian itu harus kalian manfaatkan. Ini yang pertama, bahwa kita harus memanfaatkan potensi yang Allah telah berikan. Ya, Allah menciptakan kita itu dengan berbagai perangkat. Ya, ada pendengaran, penglihatan, hati, pendengaran, pikiran, itu semuanya diberikan kepada manusia untuk kemudian nanti manusia itu mempergunakan kelebihan-kelebihan yang diberikan itu. Tetapi tidak hanya diberi kesempatan untuk berkarya menggunakan saja, tetap saja nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah diberi telinga, sudah diberi mata, sudah diberi hati, diberi pikiran, digunakan atau tidak. Kalau digunakan, terus digunakan dalam hal yang seperti apa? Nah, melalui wadah ekstrakurikuler jurnalistik ini diharapkan kalian nanti mempergunakan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, hatinya, pikirannya untuk berkarya, sehingga nanti kalian menjadi manusia yang lebih baik. Ya, kita yakin betul ya, bahkan hafal bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk sebagus-bagusnya. Kalau dia bisa mempergunakan, maka akan menjadi paling bagus. Tetapi kalau tidak bisa mempergunakan, maka akan dijatuhkan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Ya, lakon holakna insana fi ahsani taqwim. Ya, tumaradnahu asfala sabirin. Ya, jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Tetapi nanti kalau tidak digunakan, potensi penciptaan itu nanti akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ilaladina amanu wa amilus solihati, terus falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh ini dalam kaitannya beribadah kepada Allah, amal soleh jelas, amal sing berpahala sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Tetapi dalam urusan kehidupan, amal soleh itu adalah amal yang baik. Siapa yang bisa beramal soleh, dia tidak akan rugi. Siapa yang bisa berkarya ya untuk kebaikan, maka dia tidak akan rugi. Nah, melewati ekstrakurikuler jurnalistik itu kalian diberikan kesempatan. Bahkan orang bisa macam-macam itu karena kemampuan jurnalistik. Bahkan ayat yang pertama kali turun saja
itu tentang jurnalistik. Apa surat ayat yang pertama kali turun pada junjungan kita Nabi Muhammad, surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tentang apa itu? Iqra, bacalah dan bacalah. Padahal Rasulullah kala itu belum bisa membaca, memang tidak bisa membaca karena buta huruf, tetapi disuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita itu disuruh membaca. Kalau sekarang dunia sekarang ya membaca, ada banyak media membaca itu, dan yang lebih penting adalah membaca kejadian alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan segala macam yang ada itu kita harus bisa mampu membaca. Untuk selanjutnya nanti menjadi sebuah pengetahuan, kemudian nanti bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita tulis, kita sampaikan kepada orang lain. Itu adalah kemampuan jurnalistik. Jadi meskipun anak itu sekolah atau tidak, kemampuan jurnalistik itu diperlukan. Apalagi yang sekolah, maka kemampuan jurnalistiknya lebih bagus karena harus ada tata caranya, ya, sehingga nanti bisa menjadi lebih bermanfaat. Oleh karena itu, ya, ini sekaligus membuka acara ini. Ya, saya harap kalian mengikuti dengan baik, mengambil manfaat, dan kemudian nanti bisa beraksi, ya, berkarya lewat ekstra jurnalistik. Siapa tahu nanti di antara kalian nanti akan berkembang. Ada di antara kalian yang nanti mengembangkan kemampuan di dalam jurnalistiknya itu, ya, entah lewat medsos atau kemudian lewat dunia nyata. Itu insya Allah nanti akan bisa bermanfaat seterusnya di kehidupan kalian. Oleh karena itu, dengan ucapan basmalah akan saya buka kegiatan literasi ini. Ya, bersama kita ucapkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara resmi pelatihan literasi melalui ekstrakurikuler jurnalistik di SMP Negeri 20 tahun 2022-2023 secara resmi saya buka. Maaf, dan setelah membuka ini saya melanjutkan ke aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Administrasi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dibawakan oleh narasumber jauh dari Pacitan, datang ke sini hanya untuk kalian. Beri tepuk tangan. Jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini, perjalanan berapa? 4 jam. Perjalanan dari Pacitan 4 sampai 5 jam melalui Gunung Kidul, kemudian melalui Jogja, Magelang sampai di sini. Ya, hanya untuk kalian. Ya, jadi mohon untuk benar-benar diperhatikan, ya. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti. Kepada yang terhormat para sumber Bapak Hanung Prasya Utomo, Sarjana Ilmu Keperpustakaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih belum kompak. Selamat pagi. Semangat luar biasa. Oke. Kalian ada di sini pasti senang karena ada ikut pelajaran, kan? Jelas ini udah tahuan. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh
literasi, dan dalam hal ini melalui ekstrakurikuler jurnalistik. Sebelumnya saya mau tanya, apa yang ada dalam pikiran kalian semua ketika mendengar kata literasi? Oke, membaca, terus apa lagi? Menulis, oke. Melihat, bisa mengamati. Next. Oke, jadi benar literasi itu adalah sebuah kemampuan dalam membaca dan menulis ya. Jadi membacanya dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi sebuah pengertian. Jadi untuk kalian dapat mengerti sebuah artikel, sebuah tema dari karangan itu adalah dengan membaca. Sedangkan untuk menulis sendiri itu adalah mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan atau menuliskan lambang-lambang hingga membentuk sebuah pengertian yang dapat dicerna dan dapat dipahami oleh para pembacanya. Tentunya untuk hal ini sudah ditekankan oleh guru bahasa Indonesia setiap pelajaran bahasa Indonesia. Dan di sini kita hanya sebatas untuk flashback aja, dan ini adalah beberapa pengertian literasi. Jadi seperti yang kalian sampaikan tadi, bahwa literasi itu adalah terkait dengan menulis, terkait dengan membaca, mengamati. Karena dari beberapa pengertian di sini, intinya dari pengertian literasi ini adalah membaca, menulis, dan juga mengamati. Dan dari literasi ini nanti kita akan masuk ke kegiatan jurnalistik, karena kegiatan jurnalistik ini juga tidak jauh dari kegiatan-kegiatan yang tadi sudah terangkum dalam pengertian literasi. Next. Sepertinya juga ada di semua atau teman-teman semuanya ikuti di kegiatan-kegiatan yang ada di seminar 20, tentunya sudah tidak asing dengan gerakan literasi sekolah, yang mana 2 Jumat yang lalu kalau tidak salah juga sudah digalakkan oleh Khusus dan juga kawan-kawan yang lain. Ini adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kebiasaan membaca dari peserta didik yang melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi maksud dari kegiatan ini adalah untuk kalian semua itu bisa mengamati, bisa membaca apa yang ada dalam buku tersebut. Secara tidak langsung akan melatih kepekaan kalian dalam memahami sebuah permasalahan. Lanjut, Mbak. Nah, ragam literasi ini ada literasi baca tulis seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh kalian semua. Kemudian ada literasi numerasi, ada juga literasi sains, literasi digital, literasi finansial, budaya, dan juga kewarganegaraan. Dan ini sekilas saja, mungkin nanti di kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik bisa lebih nanti akan kita pahami. Dan ini sekilas untuk diketahui bahwa Indonesia itu sebetulnya peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Jadi ada sekitar jumlahnya 164.610. Ini data yang dirangkum oleh Sensus Perpusnas di tahun 2018. Negara tertingginya adalah India, karena memang di India itu masyarakatnya juga sangat banyak sekali. Ya, Mbak, lanjut. Ini akan tetapi dari peringkat tadi, ketika Indonesia menjadi peringkat terbanyak kedua yang memiliki perpustakaan, sangat disayangkan Indonesia itu peringkat ke-60 dari 61 negara dalam minat baca. Dan ini juga tercermin dari kalian semua yang sangat malas membaca, ya kan? Tapi kalau lihat YouTube, suka lihat Instagram, lihat TikTok, suka, oke. Nah, kita masuk ke materi jurnalistiknya ya. Nanti juga ini akan berhubungan dengan YouTube, berhubungan dengan TikTok, berhubungan dengan Instagram, berhubungan dengan hal-hal yang kalian sukai. Sebelumnya kita pahami dulu jurnalistik. Kalau jurnalistik tadi literasi sudah. Kalau jurnalistik apa yang ada dalam bayangan kalian ketika mendengar kata jurnalistik? Buku, terus apa lagi? Katanya tadi suka lihat YouTube, katanya suka lihat TikTok. Oke, terus berita, oke. Jajan bisa, oke. Yang tahu yang suka lihat YouTube, aja mengatasi paten-paten game lagi. Ya, jadi dengan kalian menyaksikan YouTube itu sebetulnya kalian juga sudah melihat salah satu karya dari kegiatan literasi. Karena kegiatan atau aktivitas di jurnalistik ini seperti mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi
informasi kepada publik. Jadi dengan kalian melihat konten-konten yang ada di media sosial, baik YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, itu adalah sebuah informasi yang disajikan oleh para konten kreator, oleh para penyedia informasi tersebut. Nanti kita akan ulas ini lebih dalam lagi, Mbak. Lanjut. Nah, ketika keterampilan jurnalistik ini sudah berhadapan dengan era modernisasi, era digital, itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi akan berhadapan dengan dunia digital ataupun multimedia. Lanjut aja, Pak. Nah, kalian juga nggak asing kan dengan logo-logo ini? Hampir setiap hari kalian berhubungan dengan logo-logo yang ada di depan ini, bahkan mungkin dengan buku pelajaran kalian akan lebih sering berhubungan dengan yang ada di depan ini, benar nggak? Jadi terkait dengan jurnalistik tadi, ketika kalian nanti memahami lebih dalam terkait dengan jurnalistik, harapannya apa? Harapannya kalian bukan hanya menjadi penonton. Ketika kalian hanya menjadi penonton, itu secara tidak langsung kalian telah memberikan uang kepada para konten kreator. Kenapa? Karena saat ini media-media sosial itu bukan hanya sebatas untuk berbagi informasi saja. Disitulah salah satu dari makna pengertian dari jurnalistik. Jadi jurnalistik itu saat ini memang benar-benar seperti yang disampaikan Pak Adam tadi, akan menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita, akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang positif jika dikelola dengan baik. Contohnya tadi di depan sudah diputarkan oleh Mbak Ulfa tadi terkait dengan channel atau apa itu konten YouTube milik SMP Negeri 20 itu nanti bisa di like dan subscribe, dan harapannya kalian pun nanti juga bisa menjadi bagian dari pengembang channel tersebut melalui ekstra kurikuler jurnalistik ini. Kalau kalian mendengar konten kreator yang ada dalam benak kalian apa? Iya, itu salah satu konten kreator gamer itu ya. Untuk gamer, jadi itu nanti yang cowok-cowok pun juga jurnalistik ini perlu, karena seperti kita ketahui bersama, kalian tidak akan bisa jauh-jauh dari apa yang ada di depan ini, mulai dari web content, artikel, video, YouTube dan lain sebagainya, termasuk game. Ketika kalian hanya memainkan game, kalian hanya menghabiskan waktu, menghabiskan pulsa, menghabiskan paket data, wifi, dan juga baterai HP kalian secara cuma-cuma, tanpa kalian sadari sebetulnya ada sesuatu yang bisa digali dari hobi kalian bermain game, dari hobi kalian melihat konten-konten game tersebut. Nah, ini dia. Kalian juga sudah tidak asing dengan orang-orang yang ada di depan ini. Mereka awalnya ada yang memang basicnya sudah menjadi selebgram, sudah menjadi selebritis dan saat ini menjadi selebgram. Tapi seperti kita kenal Ria Ricis dan juga Atta Halilintar sebelum adanya media sosial, pastinya kalian juga tidak mengenal mereka. Mereka terkenal, mereka kaya karena adanya media sosial. Jadi apa? Dari apa yang saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar pengertian jurnalistik ini, tentunya harapannya kalian bisa menjadi seperti mereka. Kalian bukan hanya bisa menjadi penonton, tapi menjadi pencipta. Kalian bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, buat teman-teman kalian juga. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menjadikan kalian itu bermanfaat dan juga menghasilkan sesuatu yang nantinya akan sangat berguna buat kalian semuanya. Jadi yang suka game jangan hanya main game, jangan hanya melihat konten-konten game, jangan hanya mencari cheatnya game, tapi juga kalian nanti bisa menghasilkan sesuatu dari game tersebut. Karena apa? Nah, iya, jadi mencipta jangan hanya menjadi penikmat. Jadi ekstra kurikuler jurnalistik ini harapannya akan menciptakan kalian semua itu menjadi seorang jurnalistik. Mungkin kalian kenal Najwa Shihab, pemilik konten Mata Najwa, mungkin ada Putra Nababan dan lain sebagainya.
Mereka itu adalah insan-insan jurnalistik yang memang mempelajari jurnalistik sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang bisa menjadikan media pundi-pundi rupiah bagi mereka. Anak-anak SMP di perkotaan saat ini sudah mulai bermain-main dengan gadgetnya, bermain-main dengan smartphone-nya, tapi bermain untuk menjadikan sebuah karya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ngobrol sama Aldo di depan perpustakaan pada waktu itu terkait dengan konten-konten seperti ini. Pada waktu itu kita bahas masalah tanaman ya. Tanaman itu bisa menjadikan sesuatu yang bisa kalian jadikan konten. Kalau kalian memang suka dengan tanaman, kalian hobi dengan bunga, itu bisa menjadi sebuah konten yang menarik, yang bisa kalian olah melalui smartphone kalian. Tidak perlu perangkat yang canggih, tapi cukup dalam genggaman kalian ini sudah bisa untuk membuat sesuatu, membuat sebuah karya jurnalistik yang nantinya bisa dinikmati oleh banyak orang. Maka itu harapannya dengan adanya ekstrakurikuler jurnalistik, nanti untuk kalian yang ikut dalam ekstra ini akan melatih mental kalian, akan melatih kemampuan komunikasi kalian, akan melatih kemampuan membaca dan menulis kalian, juga melatih kemampuan menyampaikan informasi, hingga pada akhirnya nanti kalian juga akan bisa memanfaatkan media-media multimedia untuk membuat sebuah video yang menarik, bagaimana cara membuat informasi itu menjadi menarik dan asik dalam hal asik untuk membuatnya dan juga asik untuk dinikmatinya. Mungkin seperti itu sedikit gambaran terkait dengan kegiatan literasi dan juga jurnalistik yang ada di SMP Negeri 20. Mungkin nanti untuk kalian semua yang ingin bergabung dengan ekstrakurikuler jurnalistik itu nanti bisa menghubungi Ibu Ulfa ataupun Ibu Susiati. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait sekilas dengan ekstrakurikuler jurnalistik dan juga pelatihan dasar literasi informasi, dan hal ini akan kita lanjutkan nanti ketika kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik akan berjalan nantinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita akan buka forum diskusi dan juga mungkin ada yang disampaikan oleh khusus terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan literasi dan juga jurnalistik. Seperti tadi sudah dibuka di awal ketika apel, khusus juga menyampaikan terkait majalah dinding yang menjadi salah satu media jurnalistik yang ada di SMP Negeri 20. Tentunya harapannya ke depan seperti majalah dinding pun nanti kalau bisa akan menjadi sesuatu yang kita kemas dalam bentuk multimedia ataupun digital. Tentunya ini juga harus dengan peran serta kalian semuanya. Oke, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini adalah profilnya Pak Hanu. Jadi Pak Hanu itu masih muda ya, baru kelahiran kok 26 tahun ngawur. Itu lahirnya itu tanggal 26 tahunnya 1989. Baru berapa tahun Pak? 30 tahun, 17 plus. Ya. Pak Hanu lahir di Jakarta. Nah itu alamatnya. Ya, ini. Baik. Dibuka forum diskusi, silakan bagi yang mau tanya. Siapa? Ya, silakan Mbak. Berdiri. Berdiri. Ya, silakan Mbak Laura, mau bertanya apa? Dari sana ke sini tiap hari apa? Saya kira kalau mau tanya terkait dengan jurnalistiknya atau literasi informasinya gitu, enggak. Jadi oke lah, kita sambil berkenalan ya lebih dekat, karena memang saya jarang sekali berhubungan dengan kalian semuanya. Jadi ya seperti yang disampaikan Mbak Ulfa tadi, alamat saya itu ada di sesuai KTP, ada di Jalan MD Haryono nomor 72, lingkungan 5, Kelurahan Pelosok, Kecamatan Patikan, Kabupaten Patikan, Jawa Timur. Dan untuk di Kabupaten Temanggung sendiri, saya ada di RT 225 lingkungan Kelurahan
mungkin juga saya di sini banyak yang belum mengenal kalian, jadi mohon dimaklumi jika di jalan saya suka tidak menyapa, mohon disapa duluan karena memang saya masih banyak belum hafal dengan teman-teman yang ada di sini, karena memang keberadaan saya 6-7 bulan di sini itu kemarin juga masih terpotong-potong dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepegawaian saya di luar di luar dulu. Mbak Laura ya tadi tanya, tak kira kalau tanya terkait dengan jurnalistik. Tapi itu menjadi salah satu sebuah contoh juga penerapan jurnalistik. Karena kalau kita bicara jurnalistik itu kita akan bicara dengan pencarian informasi juga. Nantinya ketika kalian nanti masuk di ekstrakurikuler jurnalistik dan kita mengadakan kegiatan, mungkin di sini ada beberapa kegiatan seperti hari Jumat depan kegiatan peringatan Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Nanti kalian bisa menjadi bagian, menjadi reporternya, menjadi videografernya, siapa yang mengambil video, siapa yang mewawancarai, itu nanti akan kita terapkan, itu nanti akan kita latih untuk melatih keberanian mental, keberanian kalian dalam berkomunikasi. Jadi memang seperti yang disampaikan Laura tadi, bertanya, ya karena jurnalistik ini tidak akan jauh-jauh dari pencarian informasi. Nanti ketika mungkin suatu saat kita minta tolong wawancarai Pak Adam, tolong wawancarai khusus, tolong wawancarai Bu Ulfa terkait ini. Ada yang mewawancarai, ada yang mengambil video, dan nanti juga ada yang mengedit video tersebut. Oke, jadi Mbak Laura, saya nggak mesti pulang ke Pacitannya tergantung mood gitu ya. Oke, Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Siapa lagi? yang lain nggak usah takut, nggak usah malu, itu bukan di kelas, tapi tak ada surat santun. Jadi kita ini anggap aja kita bertiga yang ada di sini ini anggap sebagai sahabat kalian, anggap sebagai teman kita untuk saling berbagi informasi. Jadi ini bukan kegiatan di dalam kelas, ini kegiatan ekstra. Anggap saja kita ini sebagai sahabat-sahabat kalian. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu, tidak usah canggung untuk mengeluarkan pendapat, untuk bertanya, untuk mengeluarkan unek-unek. Seperti kalian kalau bertanya dengan teman kalian, anggap saja seperti itu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang mau bertanya kepada kalian. Tadi kan sudah diberikan materi tentang masih dasar ya, Pak Anu ya, masih dasar. Pertanyaannya seperti ini ya. Saya mau bertanya, terus nanti berarti lanjutan ke depannya itu kita bisa jadi content creator ya? Nah, atau bagaimana ya? Karena pasti anak-anak juga bingung. Terus kalau pelatihan ini kita mau ngapain sih? Nah, ya nggak? Karena sudah dikumpulkan di sini, sudah mendapatkan ilmu. Terus selanjutnya kita mau ngapain gitu? Silakan Pak Harun. Terima kasih Mbak Ulfa. Ini juga mungkin mewakili apa yang menjadi tanda-tanda dari kalian semuanya setelah ini. Jadi tadi kan jurnalis itu mau jadi apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama kali kita ini melakukan tatap muka dan juga sharing knowledge terkait dengan jurnalistik ini. Tujuannya apa seperti itu? Harapannya ketika nanti kalian memahami dari jurnalistik terkait dengan hal-hal teknis yang ada di dalamnya, harapannya seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bukan hanya menjadi penikmat atau penonton, tapi kalian bisa menjadi seorang konten kreator. Dari sini kalian bisa menjadi menjadi sesuatu karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tentunya apa? Motivasinya begini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa konten kreator, bahkan ada anak-anak SMP di kota itu sudah bisa menghasilkan uang jutaan rupiah setiap bulannya dari YouTube. Itu hanya dengan dia mengolah cara komunikasinya dan juga menampilkannya dalam sebuah konten yang menarik. Sebagai contoh, misal di sekitar sini aja ya, sekitar sini aja kita ada banyak sekali perkebunan tembakau, luar biasa, memang luar biasa dengan tembakaunya. Itu bisa dijadikan sebuah sumber informasi yang akan banyak sekali orang melihatnya, akan banyak sekali orang mencarinya dalam search engine.
atau mesin pencarian. Jika mungkin kalian coba nanti sore dengan smartphone kalian jalan-jalan di perkebunan tembakau dan kalian syuting atau kalian ambil video perkebunan tembakau dengan latar belakang Gunung Sumbing atau Gunung Sindoro, itu akan menjadi sesuatu yang bagus ketika dinikmati oleh orang yang ada di luar sana. Banyak sekali orang mencari informasi di YouTube terkait dengan wisata Temanggung, terkait dengan kopi Temanggung, terkait dengan tembakau Temanggung. Itu kalian nanti akan dilatih dan diharapkan bisa menjadi konten kreator seperti itu. Kalian bisa memanfaatkan apa yang ada dalam genggaman kalian itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya sebatas penikmat, bukan hanya sebatas penonton, tapi juga menjadi pembuat kontennya. Yang suka game tadi, kalian juga bisa nanti mungkin dengan teman kalian berdua mereview apa nih game baru, apa ini ada pack baru, ada apa namanya, ada cheat-cheat game baru. Nah seperti itu nanti kalian bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk dinikmati. Kalau kalian lihat di channel game atau channel konten-konten game baik di TikTok maupun di YouTube itu sudah ribuan subscriber. Ketika itu juga ada yang sudah mencapai jutaan viewers. Itu tinggal mengkalikan saja setiap bulannya dia mendapatkan pundi-pundi rupiah. Mungkin untuk nanti seperti apa teknis di dalamnya karena tidak cukup kalau kita hanya membahas terkait masalah jurnalistik ini dalam waktu 1 hari. Untuk itu SMNB 20 memfasilitasi melalui kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik. Dari sini juga nanti kalian akan dilatih bagaimana cara membawakan sebuah acara, kalian akan dilatih bagaimana cara untuk menyajikan sebuah kegiatan. Harapannya tentunya selepas kalian dari sini ini akan membekas dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kalian kelaknya. Seperti itu Mbak Ulfa. Ya, terima kasih Pak Hanum. SMB. SMB. Uang dulu. Keluarga itu pendidikan. Tepuk ganda. Nah, konsentrasi. Tepuk ganda. Tunggal. Ganda. Tunggal. 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 Ganda. Stop. Ya, sip. Masih konsentrasi ya. Ada tambahan dari khusus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sumber yang juga memberikan rangkaian materi yang cukup memuaskan ya. Anak yang berbahagia sehubungan dengan pagi hari ini, harapan kami selaku koordinator dan pengelola perpustakaan dan sekolah ya, harapan kami untuk selanjutnya, untuk setelah pelatihan ini akan dilanjutkan dengan kegiatan ekstra jurnalistik ya. Untuk itu sampai hari ini sebetulnya data sudah kami dapatkan ya dari kalian semuanya, namun belum bisa terlaksana. Nah untuk itu marilah ke depan kita wujudkan harapan kita semuanya. Mohon perhatian anak-anak ya. Nanti setelah ini kalian segera untuk mendaftar kembali, kita mendaftar kembali untuk ekstra jurnalistik ya. Minimal itu dari masing-masing kelas itu ada ya, dari masing-masing kelas itu harapan kami ada yang mewakili. Kalau kemarin datanya adalah masing-masing kelas ada 4 ya, ada 4. Jadi kalau 9 kelas berarti 4 kali 9 berapa? 36 ya. Mohon maaf anak-anak, kalau tentang jurnalistik
khusus itu baru tahu saja lah ya, mengenai pengetahuannya ya baru membaca saja. Harapannya terus terang saja baru ke arah yang sangat sederhana ya. Saya ahlinya dalam bidang madin dari dulu itu memang kami sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi sekolah kita. Saya dari dulu yang mana waktu itu belum ada kemajuan teknologi ya, jadinya masih apa adanya ya, membuat madin saja masih belum begitu sempurna. Tapi madin juga merupakan salah satu jurnalistik bagian dari itu ya, karena data-data yang kita sajikan di dalam madin itu kita juga mengambil data-data dari mana? Medsos kita ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anung pada pagi hari ini membawa manfaat yang luar biasa bagi masa hidup kita ke depan ya, utamanya kalian semuanya yang nantinya mungkin akan bercita-cita menjadi seorang researcher mungkin ya, atau bercita-cita menjadi seorang YouTuber yang mana saya juga sangat tertarik sekali ya, saya sering membuka YouTube tentang itu kalian pernah membuka belum? Kak Dedi Mulyadi yang notabene adalah mantan Bupati Purwakarta yang sekarang DPR RI ya, sekarang istrinya juga seorang Bupati di Purwakarta. Beliau adalah seorang YouTuber yang sukses ya. Beliau hampir setiap hari itu berkeliling dunia ya, keliling dunia sekitar Jawa Barat ya, menolong sesama ya. Nah, insya Allah nanti kalian bisa membuat konten-konten yang bisa bermanfaat dan paling tidak itu pengalaman ya, membawa hasil ya. Orang yang dolanan WA-an saja ya, tapi bisa memanfaatkan medsos untuk penghasilan juga bisa ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mari kita sukseskan untuk ekstra jurnalistik, kita wujudkan harapan dan cita-cita kita semuanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kalian pengen jadi presenter ya seperti tadi yang disampaikan khusus, kita sudah memfasilitasi. Ini adalah contohnya. Silakan untuk disimak dulu. Rasa disikitaman. Masuk gak suaranya? Ya, ini baterainya habis ternyata ya. Jadi bisa ada di YouTube, terus ada nama kelas. Di situ saya membawakan beritanya. Bisa dicari ngomong gimana dilihat film-film semua itu. Ya, baik. Untuk pelatihan dasar jurnalistik sampai di sini dulu. Kedepannya semoga kita bisa menjalankan bersama-sama dan apa yang diharapkan bisa sesuai dengan ekspektasi kita ya. Ya. Ditutup saja bisnis. Ditutup saja. Ya. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan tahmid bersama. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Cek.